tentu saya punya harapan yang kuat, baju, celana, buku ini digratiskan. Pemekaran Bogor Barat tentu dengan Bogor Timur itu sebetulnya sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Kali ini kami Radar Bogor mendapat kesempatan istimewa bisa berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu bakal calon Bupati Bogor 2024, Kang Djaro Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang ya? Sehat, alhamdulillah. Kang, seru nih Kang ya, Pilbub dinamikanya dinamis sekali begitu. Tapi juga yang menjadi seru adalah Kang Djaro sejauh ini menjadi apa? Rebutan gitu. Kang Djaro berada di posisi atas, Perkasa di posisi puncak, sementara ini kita bicara survei Kang ya, yang lain berkejaran begitu. Kang Djaro melihatnya seperti apa? Ya, pertama saya terima kasih dulu, yang luar biasa justru penghormatan yang setinggi-tingginya saya yang diundang Radar nih. Yang diundang Radar, saya yakin bahwa banyak tokoh-tokoh yang ingin diundang Radar. Ya. Tapi saya mendapat kesempatan. Terima kasih kepada pimpinan Radar dan keluarga besar Radar. Sami nuhun Kang Djaro. Seperti apa Kang Djaro melihat kondisinya Kang? Ya, terima kasih, dan posisi menjelang pilkada yang nanti pendaftaran calon bupati, wakil bupati pada tanggal 27 November. Itu Agustus, pendaftarannya Agustus 27, 28, 29 kalau melihat regulasi aturan di KPU. Ini masih ada waktu 2 bulan. 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Sehingga dinamika pilkada ini cukup luar biasa, tentu kita harus apresiasi, dan banyak muncul para kandidat dari mulai baliho, sosialisasi melalui media sosial. Ya tentu ini adalah harapan baru yang harus kita apresiasi, bahwa banyak tokoh-tokoh yang ingin memberikan kontribusi untuk kepentingan Kabupaten Bogor, kan begitu. Kabupaten Bogor. Yang terpenting adalah selama ini yang harus kita garis bawahi, Bogor cukup kondusif. Para tokoh, para bakal calon, semua melakukan komunikasi yang baik. Apalagi yang tentu yang beberapa kandidat bakal calon yang memang berproses dari partai politik. Tentu partai politik yang ada di Kabupaten Bogor punya kewajiban untuk melakukan langkah-langkah politik, silaturahmi, atau roadshow ke partai-partai. Jadi saya lihat bahwa cukup dinamis. Yang paling perlu kita apresiasi adalah komunikasi yang baik, ya kondusifnya ini. Ini kan juga yang sangat mahal. Begitu bro. Kang Djaro, mungkin ini salah satu indikator ya, nama Kang Djaro Ade ini selalu berada di posisi puncak di survei-survei. Banyak yang menyebut salah satunya adalah selain Kang Djaro juga tokoh di Kabupaten Bogor yang sudah lama berkiprah, bahkan dari kepala desa dulu Kang ya. Juga terakhir di Pileg 2024 Kang Djaro sukses, Golkar Kabupaten Bogor sukses memberi kontribusi yang tinggi. Strateginya seperti apa sih kemarin pas Pileg itu Kang Djaro? Kenapa Golkar bisa di secara nasional posisi kedua ya? Seperti apa? Ya, jadi terkait dengan persoalan partai Golkar, ya sebetulnya itu kan kerja kolektif kolegial, yang dilakukan tentu oleh ketua partai, para calon legislatif. Calon legislatif itu ada tingkat kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Semua calon anggota DPR itu mendapatkan surat penugasan, yaitu namanya fungsionaris. Fungsionaris calon anggota DPR tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan DPR RI. Saya melihat bahwa keberhasilan untuk Golkar, bahwa itu adalah bukan dari sebuah kerja saya, tapi kerja secara kolektif semua. Pengurus partai, tingkat kabupaten, kecamatan, tingkat desa, kelurahan, sampai di tingkat RT dan RW.
terutama partisipasi yang dilakukan, keseriusan para calon legislatif. Maka sehingga Kabupaten Bogor dari 6 kursi ada kenaikan menjadi 7 kursi. 7 kursi, dan 7 kursinya 7 kursi yang gemuk. Kita alhamdulillah juga ada provinsi, kita harap 2 kursi, tapi provinsi 1 kursi gemuk juga kursinya. Termasuk DPR RI. DPR RI itu kita harapkan 2 kursi untuk mengulang kejayaan Partai Golkar 2014. Tapi ya pada akhirnya putusan KPU RI dari ikhtiar yang dilakukan oleh seluruh kader, kita mendapatkan hanya 1 kursi. Itu juga gemuk, 1 kursi gemuk. Nah, terkait dengan persoalan survei, memang karena ada pemilu legislatif dan pilpres, nah ada tahapan yang dilakukan nih. Di tahapan itu yang menjadi prioritas sebelum pileg dan pilpres itu adalah survei untuk pilpres dan pileg sebetulnya. Tapi kita coba terekam oleh beberapa lembaga survei, akhirnya gubernur, bupati juga ditanya oleh pihak tim yang diturunkan oleh lembaga survei. Sehingga dari mulai Carta kita sudah pernah survei, SMRC walaupun itu secara internal kan. Dan yang belum lama LSI DNIJA, yang paling terbaru adalah indikator. Paling indikator. Dari beberapa survei ini memang terekam calon gubernur dan calon bupati. Dan alhamdulillah memang dari beberapa lembaga survei selalu muncul ada nama saya. Kang Jaro ya. Nama saya dan posisi selalu di urutan pertama gitu kan. Tapi itu kan tentu juga sebuah penyemangat, bukan kita harus tetap dengan rendah hati. Justru malah sebagai tantangan. Sebagai tantangan kita dan tim bagaimana untuk menjaga. Kan gitu, harus menjaga. Kalau menjangkau kan lebih lebih mudah, tapi kalau mempertahankan akan lebih sulit. Inilah tantangan bagi kita untuk di tahun-tahun politik, ada pileg, ada pilpres dan pemilu pilkada, begitu. Kang Jaro, kenapa saya tadi menggali ya keberhasilan dan kesuksesan Golkar Kabupaten Bogor? Sebetulnya saya pengen memberi latar belakang dulu pada masyarakat Bogor nih. Mungkin belum banyak atau masih ada yang belum tahu bahwa keberhasilan itu diraih Kang Jaro Ade, jadi ketua partai DPD begitu ya, pernah juga jadi ketua DPRD, tapi mengawalinya dari kepala desa gitu. Kalau boleh saya sebut dari anak desa begitu, Kang Jaro. Nah, boleh dong sedikit cerita. Anak kampung. Boleh dong sedikit cerita bagaimana sih awalnya Kang Jaro dari kepala desa kemudian bisa meraih kesuksesan ini? Ya, sebelum ke sana tentu juga salah satu strategi Golkar menang secara nasional, perlu diketahui bahwa Golkar itu lebih kepada mengedepankan sebuah sistem. Sebuah sistem. Jadi misalnya ada pendidikan politik, makanya Golkar membuat kampus, universitas itu kan. Nah, ini juga salah satu strategi yang memang dibangun oleh Partai Golkar untuk bagaimana memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara untuk menuju Indonesia Emas kan, seperti itu. Sehingga SDM ini harus dipersiapkan oleh Golkar. Nah, mungkin itu juga salah satu bagaimana ketertarikan milenial, anak-anak muda yang bagaimana Golkar begitu perhatian terhadap sumber daya manusia, terhadap dunia pendidikan. Itu juga salah satu magnet bagaimana pemilih milenial ini mau berpartisipasi datang ke TPS, akhirnya untuk memilih Partai Golkar kan, seperti itu, Partai Golkar. Dan yang kedua tentu juga di dalam survei itu kita coba, karena ketua umum kita Pak Erlangga adalah Menko, kita juga coba masukkan dalam pertanyaan terhadap publik keberhasilan Pak Erlangga sebagai Menko, kepuasan publik terhadap kinerja Pak Erlangga. Kalau kinerja terhadap Pak Jokowi gitu kan,
memang sudah beberapa lembaga survei selalu kan, tapi kita coba. Nah, ternyata untuk masyarakat Kabupaten Bogor luar biasa. Oke. Iya, luar biasa puas terhadap kinerja yang dilakukan Pak Menko, Pak Erlangga, yang secara otomatis itu akan mempengaruhi terhadap keyakinan pemilih untuk memilih Golkar. Oke. Nah, itu juga memang kita bicarakan by data kita kan, Iya. by data seperti Artinya itu. Kang Jaro sampaikan tadi, sistem dan pendidikan yang ada di Partai Golkar turut membantu Ya, otomatis. membentuk Yes. Kang Jaro. Yes. Kang Jaro dari awal memang sudah di Golkar atau sebelumnya? Dah, itu kembali kepada karir ya, pada karir perjalanan. Saya dulu kepala pemuda, menjadi ketua Partai Golkar di tingkat desa. Tahun berapa tuh, Kang Jaro, kalau masih ingat? Sebelum jadi kepala desa. Ya, di bawah tahun 99. 90-an lah ya? Iya. Oke. Terus jadi kepala pemuda, jadi kepala desa. Ya, untuk di karir pemerintahannya kan di kepala desa, anggota DPR, ketua komisi, wakil ketua DPR sampai ketua DPR. Kalau di Partai Golkarnya dulu ada reformasi. Golkar PNS tidak boleh lagi kan. Iya. Nah, TNI Polri segala macam kan gitu. Nah, sehingga saat itu Komcam Golkar itu PNS, orang pertanian di Cigude, karena dulu masih Cigude kan gabung, belum ada Kecamatan Sukajaya. Akhirnya kita zaman sebelum Pak Haji Rusdi, zaman Pak Eso, ya kita sebentar sempat menjadi Komcam. Komcam itu kan dulu komisaris Golkar. Kalau sekarang kan ketua PK Golkar. Tingkat Kecamatan. oke. Baru setelah itu saya menjadi wakil bendahara di DPD Golkar, baru menjadi ketua DPD Golkar. Dan ketua DPD Golkar mungkin paling lama, Bro. Karena 2 periode 10 tahun ada penambahan karena saat itu ada konflik di tingkat pusat. Terkait dengan ada Munas. Tapi Anda tetap dipercaya untuk... Jadi ya alhamdulillah, yang terpenting di saat ada konflik di atas, Golkar itu kan cepat untuk mencair dikala ada kepentingannya apa. Kalau kepentingan bangsa dan negara, kepentingan yang lebih besar, Golkar akan cepat rukun. Artinya gitu. Tadi ada anak tangga. Anak tangga yang kita lihat. Tidak instan ya? Saya ditawari juga bahwa di komposisi kepengurusannya Pak Ketum, Pak Erlangga, untuk menjadi pengurus di tingkat DPP. Tapi saya memilih menjadi wakil ketua di DPD Golkar Jawa Barat. Karena apa namanya? Kenapa? Biar jadi tadi anak tangga gitu, Bos. Oke. Berjenjang karir kita. Nanti kalau nanti di Munas yang akan datang mungkin dikala DPP mempercayai kepada kita siap menjadi pengurus di tingkat DPP. Jadi saya sudah mengalami kan dari PDS. Artinya dari bahkan di dunia politik Kang Jaro Ade lahir dari rahim berproses. Golkar, ya? Saya berproses yang memang cukup panjang, gitu kan, cukup panjang. Begitu, Bro. Kita bicara Pilkada Kabupaten Bogor, Kang Jaro Ade. Apa yang Kang Jaro Ade mimpikan? PR-PR yang belum terselesaikan. Karena kan Kang Jaro Ade selama ini juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD. Apa sih PR-PR terbesar kita Kabupaten Bogor? Ya, mungkin sama lah dengan apa yang namanya diinginkan oleh para tokoh yang memang pada hari ini berpartisipasi ikhtiar untuk menjadi kandidat, menjadi bakal calon bupati, maupun juga nanti ke depan calon wakil bupati. Niatnya tentu niat baik. Pertama niat ibadah. Kedua, kalau berbicara pemerintahan Kabupaten Bogor, kan ini bukan perusahaan tapi pemerintah. Kalau pemerintah ada program-program, ada sebuah rencana besar yang digagas oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang berkesinambungan. Nah, tentu kita melihat rumah tangga Kabupaten Bogor kemampuan APBD. Sehingga di antaranya ada yang wajib itu dalam arti harus sinergi dengan kepentingan pusat. Kan begitu. Kepentingan pusat sesuai dengan undang-undang, provinsi juga sesuai dengan Perda, kabupaten sesuai dengan Perda. Karena Perda dengan undang-undang tidak boleh bertabrakan, apalagi dengan aturan pemerintah yang secara teknis. Nah, tinggal bagaimana kebijakan yang ada di Kabupaten Bogor
kita membuat inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan di tingkat Kabupaten Bogor. Misalnya contoh, yang kondisi pada hari ini dirasakan di Barat. Iya. Di Barat itu yang hampir tiap hari kita lihat di media sosial, kita juga merasakan kalau ada kegiatan-kegiatan ke Barat, itu kemacetan. Iya. Kemacetan. Nah, bagaimana solusi kemacetan itu? Ya sehingga ini menjadi sebuah PR besar juga bagi kita, termasuk kami tim, untuk masuk di dalam visi misi. Keinginannya apa misalnya? Ini bagaimana jalan-jalan yang dari provinsi yang punya kabupaten, di persimpangan itu dibuka, diperlebar agar kalau ada mobil, ada kendaraan nih, mau belok itu tidak menunggu. Ada mobil keluar, mau masuk nunggu 1 menit. Kita bisa prediksi 1 menit di sini berhenti, belakang bisa 1 menit mengular, lebih, ya. mengular kan? Bisa setengah jam, bisa 1 jam. Ya. Nah ini juga kan persoalan yang memang tentu harus bersama-sama dicarikan solusi. Ya kalau masalah anggaran, kita punya anggota DPR provinsi 11, DPR RI punya 9, kan seperti itu. Terus kedua, kan di masyarakat itu sederhana. Kita ingin harapan kita untuk Kabupaten Bogor ke depan itu ya pemerintahan yang bahagia, berarti tata kelola pemerintahannya juga baik secara profesional, dan tentu kesejahteraan mereka juga kan harus kita berikan yang baik, tentu tidak, tapi sesuai dengan aturan. Nah masyarakatnya juga harus baik, harus bahagia. Kalau masyarakat yang bahagia, ya bagaimana anggaran agar keberpihakan ke bawah. Di bawah itu pemerintahan kan ada pemerintahan desa. Dari pemerintahan pusat ada bantuan 1 miliar. Dari program bupati sebelumnya ada 1 miliar karena hampir semua visi misi bupati terdahulu itu sama ada 1 miliar. Iya. Nah sehingga ini diberikan tambahan anggaran, sehingga keinginan kita dalam masyarakat bahagia itu tentu dunia pendidikannya juga guru harus bahagia. Apa yang harus diperbaiki di dalam sistem guru gitu kan? Bagaimana juga siswa harus bahagia. Siswa bahagia itu termasuk dengan orang tua. Contoh kecil misalnya, kan banyak anak-anak misalnya nggak mau sekolah gara-gara punya seragamnya cuma 1. Pas lagi kotor, itu kan nggak bisa sekolah hanya gara-gara itu. Atau memang nggak mampu beli, termasuk buku. Nah ini juga memang harus kami dengan tim sedang melakukan kajian di visi misi. Tentu saya punya harapan yang kuat, baju, celana, buku ini digratiskan, sehingga nanti ada anggaran dari BOS biar dialokasikan kepada misalnya kesejahteraan guru. Loh, kesejahteraan guru itu kan ada guru ya kita apresiasi kepada pemerintah pusat, kabupaten dan provinsi. Dari tahun ke tahun ada penerimaan P3K. Tapi ada beberapa guru honor yang belum masuk P3K, ini kan juga harus disejahterakan gurunya agar kualitasnya juga baik kan gitu. Nah, ini bisa jadi dari dana BOS juga bisa memperbaiki ekonominya para guru juga seperti itu. Nah, termasuk di dalam ekonomi, memang kita sadar bahwa semua mungkin bukan kabupaten tapi Indonesia, negara-negara di luar Indonesia juga pasca pandemi Covid ini kan ekonomi nih tantangannya. Karena di dalam survei kami pun juga memang yang saya minta kepada beberapa lembaga survei untuk merekam tentang perekonomian ini agak berat. Sehingga nanti ini kan perlu bagaimana ekonomi di Kabupaten Bogor yang memang ekonomi yang bisa berkembang, berdaya saing untuk Kabupaten Bogor perlu bersama-sama untuk memperbaiki sebuah sistem. Karena banyaknya pengangguran kan seperti itu. Nah, termasuk banyaklah hal yang ekonomi yang bisa kita inikan. Apa yang Anda sentuh, UMKM begitu, pariwisata? Ya memang salah satunya pemerintah pusat juga sama menganggarkan, mencanangkan terkait dengan penguatan terhadap UMKM. Karena UMKM ini kan salah satu pondasi ekonomi bangsa kita, terutama di Kabupaten Bogor ini kan luar biasa nih UMKM-nya. Bagaimana UMKM Kabupaten Bogor juga bisa menembus pasar internasional.
Nah, bila perlu ya memang di Kabupaten Bogor tempat-tempat keramaian nanti kita lakukan kajian di mana nih, misalnya kayak Gor Pakansari begitu rame kan, di situ ada apa namanya tempat yang khusus untuk UMKM gitu kan. Kita buat event rutin Buat begitu event gitu kan. Dan terutama juga memang apa namanya diklat-diklat yang harus dikuatkan. Bagaimana posisi kita harus melihat nanti UMKM mana yang berhasil di wilayah mana, itu dijadikan contoh. Kalau akademisi untuk memperbaiki UMKM di kita kan banyak. Nah, di Kabupaten Bogor banyak perguruan-perguruan yang memang cukup luar biasa lah, yang memang perlu kita gandeng bersama-sama memperbaiki gitu. Contoh misalnya di jalur apa namanya kemacetan jalur puncak. Jadi yang kita lihat bukan hanya kemacetannya, tapi seberapa besar masyarakat luar Bogor yang masuk ke puncak, ke Megamendung, ke Cisarua. Kita juga belum pernah menghitung. Artinya ada potensi di situ. Ada potensi menghitung mobil misalnya kendaraan nih. Dari Jakarta begitu masuk Gadok dihitung, itu gampang tinggal koordinasi dengan pihak kepolisian, lantas. Kita hitung juga di perbatasan puncak pas. Berapa kendaraan yang ke Cianjur? Begitu, okay. Kalau misalnya ada 1.000 kendaraan, ternyata ada 200 yang lewat ke Cianjur, berarti ada 800 kendaraan yang dari Jakarta berhenti di puncak. Berhenti di jalur puncak. Nah, tinggal ini kan harus ada kajian sehingga mereka main ke Bogor itu apa yang diinginkan. Kalau misalnya ingin ke tempat wisata, berarti harus diperbaiki wisatanya. Ternyata pingin pulang bawa oleh-oleh jajanan sesuai pasar mereka. Kan begitu. Nah, sehingga wisata masuk ke Bogor, tamu masuk ke Bogor, pulang bila perlu duitnya habis, dompetnya sampai kering karena beli ini kan. Nah, jadi salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Bogor yang perlu kita perbaiki, nanti apanya nanti tentu juga kita perlu kajian dengan ahli-ahli begitu. Kurang selama ini tempat-tempat etalase UMKM itu ya, Ketua ya? Ya, kalau etalase nanti kita akan coba lihat, tentu yang lebih paham kan dinas. Tapi kan kondisi pada hari ini kan bicara jualan UMKM kan sekarang udah ada handphone. Betul. Dunia sudah canggih kan gitu. Orang nanam cabai aja tinggal dipoto-foto gitu. Mau beli cabai nggak? Tinggal seperti itu. Seperti itu. Bisa misalnya kan melakukan pelayanan kepada hotel, kepada villa-villa, menjual UMKM gitu kan. Gitu. Ada Gojek sekarang kan banyak. Betul. Kan Jarode tadi disinggung masalah kemacetan di Bogor Barat. Soal Bogor Barat nih, ini kan sampai sekarang rencana pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur ini masih belum jelas lah. Pandangan Kang Jarode seperti apa pemekaran ini? Kalau bicara pemekaran Bogor Barat tentu dengan Bogor Timur itu sebetulnya sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Sehingga kalau sebuah kebutuhan, pemerintah Kabupaten Bogor dari periode ke periode selalu support terhadap pemekaran. Bupati, DPR, termasuk saya pun juga ikut menandatangani proses-proses itu. Nah, sehingga dari sebuah kebutuhan itu kita harus mensupport, melengkapi sebuah persyaratan. Jadi ibaratnya kita mau berumah tangga, anak kita mau berumah tangga, kan kita harus siapkan dong fasilitasnya. Lalu harus punya rumah, harus punya pekerjaan dan yang lainnya, sehingga anak kita pas nikah itu sudah mandiri. Nah, bicara pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur, saya punya harapan tentu kita bersama-sama harus komitmen, kita dorong dulu kebutuhannya. Misalnya apa ini infrastruktur yang perlu kita dorong Bogor Timur dan Bogor Barat. Nah, jadi ada yang lebih menguntungkan bagi kita, misalnya lokasi yang sudah ditentukan sesuai proposal yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, di situ sudah ada tata letak lokasi melalui tahapan kajian-kajian. Nah, sehingga kita dorong. Kalau misalnya lahannya sudah ada, ya ke depan bukan bicara DOB, tapi kita mendekatkan pelayanan terhadap publik. Lokasinya di situ. Jadi tidak ada lagi misalnya ini mau ke Bank Jabar atau ambil gaji harus ke Cibinong. Ya cukup aja di Bogor Barat, gitu kan. Nanti kan udah bagus juga tuh pelayanan SIM apa segala macam. Nah ini, tapi kan harus disiapkan tempat.
Ya. yang tidak mengganggu pelayanan-pelayanan publik, misalnya kantor-kantor kecamatan. Jadi membuat sebuah wilayah, sebuah perkantoran untuk mendekatkan dulu. Padahal itu adalah bagian dari strategi menuju pemekaran Bogor Barat. Menarik. Kan begitu, jangan sampai nih kita pemekaran nanti ngantor di mana, kantornya nggak ada. Nah ini harus ada pensiasatan. Pensiasatan bagaimana kita melakukan pembangunan di wilayah yang tidak bertabrakan dengan aturan. Termasuk Bogor Timur juga sama. Karena kalau bicara pemekaran ini kan ada moratorium yang dihentikan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau bicara pembangunan tidak ada moratorium, maka kita perlu pensiasatan sesuai dengan aturan yang pada akhirnya kepentingan pemekaran nanti persyaratannya sudah siap. Misalnya kan di Bogor Timur, Jalan Puncak 2 bagaimana dituntaskan menuju Sukamakmur Kerawang, terus Cianjur. Nah itu juga kan akan berdampak terhadap perekonomian. Bagaimana di wilayah barat infrastrukturnya, misalnya Jasinga dibuka ke Tenjo karena pengembangan investor di Tenjo sudah cukup luar biasa nih hari ini. Bagaimana double track dari Tenjo bisa ke Jasinga, kan seperti itu. Dan ini bukan cita-cita baru, ini cita-cita dari mulai zaman Pak Idioso, Pak Agus Utara, Pak Rahmat Yassin, kan begitu. Termasuk Bu Nur Hayanti, Bu Ade. Nah ini sudah menjadi cita-cita yang memang ke depan harus terwujud. Maka tim kita membuat visi misi, kita lagi mengevaluasi target kepala daerah sebelumnya yang tidak tercapai apa. Kan sama, di pemerintahan pusat juga misalnya programnya Pak Presiden, Pak Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin yang tidak tercapai apa. Sehingga yang tidak tercapai ini menjadi tugas, tanggung jawab Pak Prabowo dan Mas Gibran. Seperti itu kan berkesinambungan. Gitu. Dulu juga ada beberapa PR yang dilaksanakan di pusat oleh Pak SBY tidak tuntas. Malah zaman Pak Harto. Akhirnya dituntaskan oleh zaman Pak Jokowi. Kan gitu kan, kita sudah dewasa, sudah tahu kan. Begitu, Bro. Nah, sehingga di tingkat kabupaten juga sama. Itu tinggal bagaimana mengikuti kondisi pada hari ini, ya zaman pada hari ini kan begitu. Contoh Gor Pakansari, Bro. Gor Pakansari itu kan dari mulai Pak Ajat. Pak Ajat, terus Pak Idioso, Pak Agus Utara, Pak Rahmat Yassin, terus saja jadi berkesinambungan. Jadi ada grand design Kabupaten Bogor yang besar, yang sebetulnya juga ini yang perlu kita gali. Karena perencanaannya dulu itu kan melibatkan semua pihak, para akademisi dan yang lain yang cita-cita bukan jangka pendek, jangka panjang, gitu, jangka panjang. Makanya memang kita ingin melihat dulu RPJMD sejauh mana, kan harus disinkronkan nih visi misi kita dengan RPJMD. Ini harus sama, agar visi misi kita, janji politik para calon kepala daerah itu yang pada akhirnya bisa direalisasikan nanti pada waktunya. Artinya Anda teruskan itu? Ya harus diteruskan. Dan memang satu lagi terkait dengan persoalan pengangguran. Itu juga dampak dari persoalan pandemi COVID 2 tahun. Karyawan berhenti, dikurangin sampai akhirnya berhenti. Banyak juga, saya belum tahu datanya seberapa investor yang meninggalkan Kabupaten Bogor. Mungkin datanya itu kan ada di dinas. Kalau saya kan di luar sistem, belum bertanya. Beda kalau sudah jadi bupati misalnya, bertanya dong gitu kan. Gitu iya dong, bertanya dong gitu kan. Tentang kesenjangan sosial, kemiskinan dan yang lain-lain kan kita bisa tanya kepada mereka. Kan seperti itu. Jadi seperti itu, Bro. Sehingga kita harapkan bahwa gebrakan ke depan tentu bersama-sama harus menyiapkan kewirausahaan, usaha-usaha yang mandiri. Usaha yang mandiri itu kan sederhana. Kalau pemuda-pemuda ingin bertani, berarti membuat kelompok pemuda tani. Bagaimana lahan yang kosong, ini diciptakan untuk produktif. Kan begitu. Nah, terus pemerintah tinggal hadir, membantu, termasuk perikanan, peternakan dan yang lainnya. Jadi kita usahakan bahwa pemuda kita didik, kita berikan pelatihan, tapi juga tentu permodalan, sehingga kedepannya mereka bisa mandiri seperti itu. Ya kalau bicara pemuda harus keluar negeri, walaupun juga banyak peluang, ya lebih nikmat di kita lah. Walaupun misalnya di Jepang lebih gampang. Tinggal paling hanya beberapa bulan menyesuaikan dengan bahasa sehari-hari, bahasa Jepang. Kan semakin terbuka, Jepang kan lagi banyak tuh. Banyak teman-teman kita juga yang memang
memfasilitasi ke sana. Tapi saya lebih berat lah mendorong teman-teman itu keluar dari Kabupaten Bogor. Tapi ya berusaha lebih enak di tempat kita lah, di Kabupaten Bogor. Begitu bro. Kemudian apa yang dilakukan Kang Jarot menanam kebun singkong, seperti itu yang dicontohkan? Jadi kalau bicara pertanian, singkong, ya mungkin karena saya lahir kan dari anak petani. Iya, iya. Jadi bapak saya almarhum, bapak saya itu asli petani. Nah, jadi asli petani, nggak pernah kemana-mana. Jadi ya memang ibu juga akhirnya ngikutin bapak. Kadang-kadang kalau habis ngajar ngaji di Majelis Taklim itu kan di dekat rumah. Jadi kalau nggak pagi-pagi, sorenya pasti ke kebun karena nggak jauh dari rumah. Jadi ya memang apa namanya ada apa namanya gen petani gitu kan. Iya, iya. Jadi kalau bicara singkong apa emang ya hobi karena kita anak petani. Singkong, talas, makanya ini talas Bogor udah nggak ada bro, nih hilang. Nih ini bagaimana nih posisi ke depan nih talas Bogor ini harus dikuatkan kembali kan gitu. Kang Jarot mau munculin lagi itu? Ya Menarik haruslah. gitu. Menarik. Harus dari hulu dan sampai hilir bagaimana nih. Talas Bogor, kolaborasi kita dengan lahan yang kosong, yang bisa dikerjasamakan atau masyarakat. Tapi ini kan harus dilakukan kajian dulu tanahnya. Kita punya IPB bro. Iya. Nah, biarkan nanti teman-teman IPB nih, cocok nggak nih? Kalau biasanya di selatan tuh Cijeruk tuh bagus. Kalau talas ya nanti jangan jual talasnya, minimal sudah jadi keripik, jadi apa. Itu nanti Ada manajemen marketingnya ya? ada manajemen marketing, termasuk urusannya UMKM nanti itu. Betul. Penyelesaian akhirnya. Betul. Begitu, betul. Bro. Mungkin itu yang dibutuhkan Kabupaten Bogor, Kang. Salah satunya itu. Ya. Salah satunya itu. Dan bukan hanya Kabupaten Bogor. Pemerintah pusat juga kan di visi misinya Pak Presiden juga sama. Ya. Ketahanan pangan, Bro. Oke. Itu, ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu salah satunya juga itu. Memang itu sangat Baik. vital sekali Baik, untuk Bro. sebuah negara. Kang Jarot, terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. Nama-nama yang muncul ini cukup banyak yang selalu dicoba begitu ya, disandingkan dengan Kang Jarot Ade. Tapi saya kerucutkan jadi 3 saja nih, yang sering dibicarakan, kemudian diberitakan media-media, ya, yang apa namanya mencerminkan harapan gitu ya, mencerminkan harapan masyarakat. Cocok nih kayaknya ini berdampingan dengan Kang Jarot Ade. Saya minta Kang Jarot untuk memberi gambaran singkat tentang nama-nama ini ya, boleh ya? Boleh. Pertama, Kang Rudi Susmanto, seperti apa? Untuk calon Pandangan aja, calon gambaran. kepala daerah nih ceritanya. Iya, betul. Kalau calon kepala daerah jangan satu dong bro munculnya. Nanti ada lagi. Kita harus menghormati. Oke. Bagaimana teman-teman walaupun baru membuat baliho, misalnya ini membuat baliho dipasang, tapi yang harus kita lihat bukan balihonya. Oke. Yang harus kita lihat adalah niat yang tulus dari tokoh-tokoh, tokoh pemuda, tokoh politik. Dia punya harapan ingin membangun Kabupaten Bogor. Nah, itu harus kita apresiasi, kita sambut dengan baik. Ya. Begitu banyak. Mungkin tadi salah satunya ada Pak Rudi, ada Pak Iwan, ada Bu Eli, ya. ada Pak Untung, ada Pak Sulhaji, ada juga Akew, ada Ade Wardana, ada Pak Gunawan Hasan. Wah, banyak sekali. Ya. Nah, tentu ini adalah sebuah potensi yang cukup baik. Kita juga nanti akan melakukan kajian nih. Oke. Melakukan kajian karena penentuan nanti di Agustus tanggal 27, 28, 29 siapa yang bisa mendaftarkan dengan pasangannya, mana yang tidak. Dikala yang tidak, tentu kita harus cepat rangkul apa harapannya dia untuk membangun Kabupaten Bogor. Karena membangun Kabupaten Bogor kan tentu bersama-sama, harus bersama-sama. Jadi kan saya secara pribadi merasa bangga dengan banyak munculnya para calon kepala daerah dari ikhtiar yang dilakukan, tapi yang saya garis bawahi adalah niatnya yang baik untuk membangun Kabupaten Bogor. Karena kita merasakan dong, Bur. Lahir di Bogor, makan di Bogor, apa di Bogor. Orang Bogor begitu banyak orang yang ingin membangun Bogor, kita bangga. Kita harus apresiasi mereka gitu kan, sebagai saudara. Dan komunikasi selama ini dengan semua yang pasang baliho itu baik. Oke. Baik sekali. Baik sekali. Menarik. Makasih, Bro. Rencana kolaborasi artinya ya, ketika ya memang kuncinya nanti di tiket begitu kan, Kang Jarot Ade. Baik. Mereka yang tidak mendapatkan tiket dalam tanda kutip, Kang Jarot Ade akan merangkul. Oke. Terima kasih, Kang Jarot Ade. Sehat Jadi kalau selalu. pasangan nanti dulu ya, Bro. Pasangan nanti dulu, oke. Nanti dulu. Tapi nanti kita
podcast lagi ya kalau sudah Yang jelas terpenting sebetulnya kopinya di Radar Bogor Oke. ini kopinya. Saya kalau kontak Mbak Ira mau ngopi gitu. Siap, Bukan mau wawancara, siap, mau ngopi. siap. Karena di bawah ada kopi, Bro. Siap, Pokoknya siap. kopinya top lah. Jadi Terbuka. kalau orang belum mencoba kopi di Radar Bogor, Harus ya, rugi. wajib ya. Rugi, belum merasakan juga kopi. Makasih. Siap. Hatur nuhun pisan Kang Jaro Ade, sehat selalu, sukses di Pilkada Bogor 2024. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.